Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga desa Bakalan Pati panik ketika SPBU dekat rumah mereka tiba-tiba terbakar Selasa dini hari. Berebut gunungan sayur mayur dalam Festival Kirap Budaya di Boyolali. Masih dari Boyolali, intip tradisi wiwit kopi untuk memulai masa panen raya di lereng Gunung Merbabu. Warga saling dorong untuk berebut gunungan sayur mayur dalam Festival Kirap Budaya di Boyolali. Acara juga dimeriahkan dengan tarian dan kirap keliling untuk Desa Metuk. Ibu-ibu hingga anak-anak berebut gunungan sayur mayur yang diarak dalam festival budaya di wilayah Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Dalam waktu singkat, seluruh sayur mayur ludes tak tersisa. Warga pun senang bisa mendapatkan beragam sayur mayur ini. Mereka akan mengolah sayuran yang didapat untuk jadi santapan di rumah. Senang banget. Mau dibuat apa nih nanti, Bu? Disimpan. Nanti dioseng-oseng ya, Mas. Nyambel, sambal tomat, lalap timun. Bu, ada harapan apa, Bu, buat Desa Metuk, Bu? Ya semoga Metuk selalu jaya, maju terus seperti yang diadakan seperti ini, Mas. Tak hanya berebut gunungan, festival budaya juga diramaikan dengan kirap dan tarian. Warga sekitar datang untuk menikmati setiap hiburan yang disajikan. Ketua Pelaksanaan Festival Budaya Desa Metuk mengatakan ini adalah cara warga untuk mengungkapkan syukur atas hasil panen yang melimpah. Mulai adanya kirap hingga gunungan ini bertujuan untuk mengajak warga aktif memajukan desa. Jadi gunungan itu melambangkan bahwa di Desa Metuk ini kan memang mayoritas sebagai petani, pertanian dan perkebunan. Nah dari situ kita menganggap bahwa gunungan itu adalah lambang dari kesuburan. Jadi kenapa tadi ada prosesi rayahan gitu. Jadi biar Desa Metuk itu tahu bahwa desanya itu memang memiliki kesuburan dan lain sebagainya, sehingga ketika rayahan tersebut mereka sangat antusias untuk bisa memajukan desanya. Acara ini juga digelar untuk meningkatkan wisata budaya di Desa Metuk, apalagi digelarnya pas momen libur sekolah. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Tradisi wiwit kopi mengawali masa panen raya perkebunan kopi di lereng Gunung Merbabu, Boyolali. Tradisi yang diturunkan sudah sejak zaman dulu, ini sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Iring-iringan ini bukanlah iring-iringan penganten. Ini adalah tradisi wiwitan kopi di Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Boyolali. Tokoh wanita cantik ini melambangkan Dewi Sri yang dipercaya sebagai pembawa berkah untuk pertanian. Tak hanya penari, iring-iringan juga membawa tumpengan nasi dan sesaji ke perkebunan kopi yang tumbuh di lereng Gunung Merbabu. Tradisi ini adalah petik kopi saat musim panen raya akan dimulai. Sebelum panen kopi dimulai, warga akan berdoa di tengah perkebunan kopi. Tradisi ini diwariskan sejak dulu. Melestarikan budaya nenek moyangku dulu memang pesan gitu. Kalau mulai panen apapun juga, ya berebut padi, cabai maupun kopi, itu apike seharusnya tak wiwiti di acara wiwitan. Kirimannya ya kaya ngene iki, kiriman. Supaya apa, Pak, dengan adanya tradisi? Merasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Tradisi wiwitan kopi juga sebagai salah satu daya tarik di wisata Kampung Susu dan Kopi. Di Desa Banyuanyar ada 44,3 hektar lahan yang ditanam kopi. Mayoritas adalah kopi jenis Robusta. Namun mereka juga memiliki jenis kopi langka, yaitu kopi nangka. Banyuanyar itu 95% tetap kopi Robusta. Dan ini sudah memulai 5%
4%-nya adalah kopi Arabica, sudah dimulai dan sudah bisa mulai panen. Dan yang 1%-nya adalah kopi nangka, yaitu kopi nangka yang langka. Rumputnya Liberica excelsa. Ini juga akan kita brand khusus karena kopi nangka ini benar-benar peninggalan zaman Belanda. Dalam panen raya tahun ini potensi biji kopi mencapai 80 hingga 120 ton kopi. Biji kopi yang tumbuh di lereng Gunung Merbabu ini juga diekspor ke luar negeri seperti Jerman. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Belajar di kampus sudah menjadi rutinitas para mahasiswa. Namun Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto kini punya tempat belajar baru yang tak hanya nyaman untuk mengerjakan tugas atau belajar mandiri, tapi juga bisa digunakan untuk diskusi, bermain, bahkan membuat siniar atau podcast. Kampus Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto punya tempat baru yang nyaman bagi mahasiswanya untuk belajar. Ruang kreatif bagi mahasiswa The Gates Creative Lounge adalah ruangan di kompleks perpustakaan kampus. Di ruang kreatif ini terdapat berbagai fasilitas khusus bagi mahasiswa seperti ruang diskusi privat, ruang buku, hingga ruang podcast. Selain ruangan belajar, bangunan ini juga menyediakan beberapa jenis permainan yang bisa digunakan untuk melepas penat sejenak di sela perkuliahan seperti catur dan sepak bola meja. Di sini memberikan satu kenyamanan, Pak. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan untuk peningkatan literasi digital, ekonomi, dan juga lebih mengenalkan masyarakat terhadap pegadaian melalui kegiatan kemahasiswaan ini bisa terjembatani. Prasarana ini dibangun berkolaborasi dengan salah satu badan usaha milik negara. Di sini ada ruang podcast, kemudian ruang seminar, kemudian ada ruang komunal, kemudian ada musola, kemudian ada komputer, bahkan untuk di Syabel pun kami siapkan untuk kemudahan mereka untuk menggunakan ruangan ini. Ruang kreatif bagi mahasiswa di kampus Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto adalah bangunan yang ke-18 yang didirikan di sebagian kampus di tanah air. Pembangunan ruang kreatif mahasiswa di kampus menjadi upaya mendukung program pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.